Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya pembahasan hadis Rasulullah SAW. Ya, bukan berarti Al-Quran dinomorduakan, tidak ya. Sekarang itu lebih ke bahwa hadis Nabi itu menjadi sumber wahyu. Jadi jangan hanya di dalam pikiran mindset kita bahwa hanya Al-Quran satu-satunya itu yang menjadi wahyu kan. Nah, hadis juga menjadi sumber wahyu. Nah, ini kita lihat di kitab-kitab para ulama terutama yang ada hubungannya tadi dengan pembahasan ilmu mustalahul hadis. Sebelum nanti menjelaskan secara gamblang baik argumen dalil dari Al-Quran sendiri maupun dari hadis Nabi, maka alangkah baiknya apa yang disebut wahyu. Ya, karena wahyu juga kan berbahasa Arab ya. Walaupun ada nama seseorang Muhammad Wahyu gitu ya, Wahyu Ramdhani itu ya, dosen kita ya di UIN Bandung. Tapi di sini wahyu dalam sebuah ilmu. Wahyu filugah atau secara etimologi ya. Jadi kita sepakati terutama untuk mahasiswa, wahyu itu kan tadi isyarat, sesuatu yang memberi isyarat, atau bisa juga dengan arti pembicaraan dalam bentuk rahasia. Jadi bercakap-cakap dengan rahasia ya. Atau juga bisa meneguhkan ya, wahyu itu jadi bisa bermacam-macam kan kalau arti secara pendekatan bahasa lugah. Ya, kemudian bisa diartikan dengan menyegerakan atau sesuatu yang disegerakan. Ya, mungkin ada makna-makna secara bahasa dari wahyu, tapi itu kan pendekatan bahasa ya, pendekatan lugah. Secara terminologi atau istilahan, wahyu itu pastikan firman Allah. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada tadi hambanya dengan ilham. Ya, jadi ilham di sini dalam pengertian yang secara rahasia diberikan tadi kepada hambanya dengan tadi cara yang kuat. Tentunya dengan perantaraan utusan di sini adalah malaikat Jibril alaihissalam, ataupun juga tadi dengan cara yang lain. Ya. Jadi yang disebut tadi dengan wahyu. Ya. Kalau dalam ulumul Quran itu apa perbedaan ilham, wahyu dan insting? Ya. Karena tadi isyarat tadi itu Allah berikan juga bukan kepada seorang nabi yang diamanahi untuk menyampaikan agama kepada umatnya. Ada juga isyarat kebenaran apa yang harus dilakukan, misalnya kepada ibunya Nabi Musa alaihi salam, supaya tadi bayi yang baru lahir tidak dibunuh oleh para penggawa tentara Fir'aun waktu itu. Karena apabila seorang wanita melahirkan anak laki-laki wajib dibunuh hidup-hidup. Maka tadi Allah memberikan apa? Memberikan ilham kepada, atau dalam pengertian tadi wahyu, tapi wahyunya tidak untuk disampaikan kepada umat, karena ibu Nabi Musa kan tidak punya apa? Tidak punya umat. Beda lagi dengan tadi Nabi Musa alaihissalam atau Nabi Muhammad. Jadi wahyunya sama-sama isyarat dari Allah, petunjuk dari Allah kan, yang masuk ke dalam hatinya. Sebagaimana tadi bagaimana isyarat yang diberikan juga kepada manusia-manusia pilihan Allah lainnya, termasuk kepada Maryam. Ya, Maryam itu tadi melahirkan tanpa ayah. Ya, melahirkan tanpa ayah, bukan berarti dia wanita, maaf ya, wanita panggilan atau wanita bangor kata orang Sunda, tidak. Jadi Allah memberikan isyarat-isyarat kebenaran kepada
umat pilihannya, tapi tidak diwajibkan untuk menyampaikan. Nah di sini Nabi Muhammad itu bukan artinya wahyu yang dia terima itu wajib diberikan kepada umatnya dalam rangka mensistemkan dunia ini supaya menjadi apa? Menjadi rahmat lil alamin. Ya, tidak sampai saling menilai, apalagi bunuh-membunuh, perang dan sebagainya. Nah itu ya. Ini baru pengertian. Dan ingat, mindsetnya bukan berarti ketika kita membahas hadis, ya Ibu dalam hal ini selalu membahas hadis, bukan berarti Al-Quran tidak dipentingkan. Pasti, karena hadis dan Quran itu tidak bisa dipisahkan. Ya, Al-Quran itu tidak bisa dipisahkan dengan hadis, karena hadis posisinya menjelaskan Al-Quran. Jadi kalau tidak ada Nabi, bagaimana Al-Quran ini berbicara? Karena Al-Quran itu isinya kan masih global, dia masih mujmal, masih bersifat umum, ya, masih bersifat tadi mutlak, belum ada batasan-batasan. Nah ini perlu kehadiran hadis Nabi. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai surat dan ayat sangat banyak sekali ketika menggandengkan ketaatan kepada Allah, otomatis menggandengkan ketaatan kepada Nabi. Jadi kalau taat kepada Nabi, otomatis taat kepada Allah. Ini argumentasi hadis sebagai sumber wahyu, ya. Yang pertama itu kita mindsetkan, dalilkan bahwa Al-Quran dan hadis itu tidak bertentangan, ya. Jadi bahkan Al-Quran dijelaskan oleh hadis Nabi, ini tidak ada pertentangan. Itu yang pertama, ya. Yang pertama, bahwa tidak ada pertentangan. Sebagaimana Allah sendiri kan yang memfirmankan dalam surat An-Najm ayat 3-4. Ini argumentasinya, bahwa tadi hadis itu dalam pengertian adalah ucapan Nabi, wama tidaklah yang Rasul ucapkan anil hawa semata-mata dari hawa nafsu, tidak. Jadi ini kata Allah, kalau dari hadis Nabi seolah subjektif kan, ini kan objektif, kata Allah sendiri dalam surat An-Najm ayat 3, wama yang anil hawa. Jadi ucapan Nabi dalam hal ini adalah hadis Nabi, ya, atau perilaku Nabi itu semata-mata berasal dari petunjuk tadi, bukan dari hawa nafsu. Dijelaskan oleh ayat berikutnya, ayat 4, in huwa illa wahyu. Nah ini hadis bagaimana? Ya, tadi bukan dari hawa nafsu, tapi justru bahwa hadis itu wahyu, illa wahyu, wahyu yang diwahyukan kepadanya, kepada Rasul. Ini pernyataan Allah sendiri dalam surat An-Najm, bahwa hadis itu sebagai wahyu. Nah, karena tadi wahyu adalah isyarat, petunjuk, tadi kemudian tadi sebagai bimbingan tadi untuk seluruh umat, maka kita wajib mengikutinya. Karena kita punya otak, walaupun bisa membedakan baik dan benar, tapi ada keterbatasan. Bisa menjelaskan mana benar salah, tapi ketika harus bagaimana membenarkan diri ketika ibadah pada Tuhan itu kan tidak bisa akal. Bagaimana cara sholat tidak bisa, itu harus bimbingan wahyu. Ya, jadi sekali lagi bahwa tadi hadis menjadi wahyu itu supaya tadi tidak boleh ada dalam sejarah golongan, komunitas, aliran inkarus sunnah, ya, orang-orang yang mengingkari sunnah, karena menurut mereka Al-Quran juga sudah cukup. Ya, Al-Quran itu tidak ada satu yang ketinggalan, betul secara mujmal, tapi aplikasi penjelasan sumbernya ada dalam hadis Nabi. Nah, jadi masalahnya hadis mana yang menjadi sumber wahyu, nah itu masalahnya. Karena kalau Al-Quran secara qat'i wurudnya itu kan qat'i, turun kepada Nabi dari malaikat Jibril, langsung tulis oleh asisten beliau Zaid bin Sabit. Jadi Al-Quran secara nuzulnya itu luar biasa ketelitian administrasinya.
sampai hari ini bisa dibuktikan bahwa Al-Quran itu tadi tertulis, ya, dan bahkan bisa dilihat dari bentuk benda. Kalau menurut ahli ahli geologi atau ahli mendata manuskrip misalnya, betul tidak kertas ini atau lembaran ini itu pada zaman Nabi, di abad ke-6 misalnya, itu bisa dibuktikan oleh ahlinya. Jadi tulisan-tulisan yang ada di dalam kulit-kulit binatang atau kulit tumbuhan, daun-daun tadi yang sudah diawetkan, di tulang-tulang, di batu-batu, itu kan ada dalam bab khusus nuzul Quran, turunnya Al-Quran, bagaimana Al-Quran terabadikan. Nah, hadis karena baru tertulis 1 abad setelah Rasulullah wafat, nah ini yang menjadi masalah. Tapi dengan keihtiyatan para ulama membentuk sebuah ilmu yang disebut ilmu mustalahul hadis. Jadi ilmu mustalahul hadis adalah sebagai metodologi tadi untuk betul-betul wahyu Nabi tadi yang bersumber dari ucapan Nabi itu bisa tadi terjaga keotentikannya, maka lahirnya ilmu ulumul hadis. Tidak ada sebuah ilmu yang betul-betul sangat ketat tadi penerimaannya, termasuk di zaman sahabat juga kan. Tidak bisa di sini adalah Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pertama menerima hadis langsung diterima tanpa ada persyaratan, tidak ada. Ya, walaupun sifatnya tadi konfirmatif, mau meminta hadis ini juga diriwayatkan oleh yang sahabat yang lain kan. Maka tadi oleh Abu Bakar harus ada saksi bahwa Anda menerima hadis dari Nabi. Nah, begitu. Atau tadi yang kedua harus bersumpah di depan khalifah. Bersumpah kepada Allah bahwa saya benar-benar jujur menyampaikan hadis Nabi dalam berbagai tema yang dilaporkan kepada khalifah. Ya. Jadi walaupun tadi bersifat konfirmasi, persaksian dan sumpah itu kan menjadi persyarat dalam kehati-hatian menerima hadis. Ya, jadi sangat ketat juga, walaupun tadi tidak bersifat qat'i turunnya hadis, tapi sangat ketat. Di zaman sahabat aja begitu, apalagi di zaman tabi'in ya, tabi'in kabir. Jadi sudah mulai ada persyaratan untuk tadi disebut hadis yang sahih. Hadis sahih itu kan belum ada pada zaman sahabat. Kriteria hadis sahih itu dilahirkan oleh para ulama, di ulama salaf juga dengan kriteria yang ketat. Seorang rawi itu harus memenuhi persyaratan ilmu jarh wa ta'dil, atau tadi tarikh ruwahnya saja dipertanyakan. Ya, sejarah dari mana seorang rawi ini berasal, siapa orang tuanya, kapan lahir, kapan wafat, bagaimana rihlah keilmuannya atau akademisinya, backgroundnya, siapa guru-gurunya, siapa sejawatnya, siapa muridnya, itu dinilainya ketat. Maaf, kalau dosen menilai mahasiswa subjektif dari dosen sendiri kan? Iya. Kalau seorang muhadis bukan hanya dari gurunya, juga dari muridnya, dari sahabatnya, ya, sehingga tadi keobjektifannya kan bisa terjaga. Ini untuk hadis sahih. Ya, baik sanadnya, matanya sama. Ada persyaratan sanad sahih nanti dalam pertemuan yang akan datang. Apa kriteria hadis yang sahih dari sisi sanad, apa kesahihan hadis dari sisi matan. Nanti ini hari ini untuk membuktikan bahwa kedudukan hadis itu sangat kuat tadi ya. Walaupun tadi sejarahnya berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran kan cuma 6.660, itu juga dengan pengulangan kan. Kalau hadis kan tentunya lebih banyak. Karena misalnya maaf, faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Konsep tawakal dalam Al-Quran mungkin tidak secara rinci, tapi dalam hadis itu sangat luar biasa penjelasan Rasul tadi tentang tawakal. Jadi penjelasannya beberapa bisa puluhan hadis. Nah, makanya mahasiswa ilmu hadis penelitiannya kalau secara tematik, kalau bicara tentang madu itu bukan hanya madu dari sisi menteladani Rasul, misalnya Rasul setiap hari makan madu, bukannya itu, tapi ada hadis-hadis Nabi juga
bahwa madu itu menjadi pengobatan terapi. Madu juga adalah untuk kesehatan, untuk detoksifikasi ya. Jadi banyak sekali tadi tema-tema yang muncul dari sebuah madu saja. Nah itu ya. Jadi nanti lewat aplikasi hadis akan memudahkan kita mencari apa saja bahasan-bahasan Nabi tentang madu. Nanti diurut, dikelompokkan, mungkin bisa di grouping. Oh ternyata ada 7 bahasan apa saja, sehingga lengkap informasi tentang madu dalam perspektif hadis. Ya, jadi yang pertama itu bahwa menjadi sumber wahyu karena Al-Quran dan hadis itu selalu serasi. Yang kedua argumentasinya, hadis itu kan ucapan Rasul. Ya, hadis itu adalah ucapan Rasul. Maka orang yang mengikuti hadis Nabi itu secara otomatis bahwa dia juga adalah taat dan patuh kepada Allah, itu saja. Kalau taat kepada Nabi, maka otomatis secara konsekuensinya tadi dia juga mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat apa misalnya dalam surat Muhammad ayat 3 misalnya, ya ayyuhalladzina amanu, ini yang diundang itu orang yang beriman. Kata Allah, orang beriman itu harus atiiullah, ikuti Allah. Wa atiiur rasul, ikuti Rasul juga. Jadi Allah mengatakan sendiri, tidak bisa hanya Allah saja. Kata Allahnya sendiri, ikuti hamba kami pilihan itu Muhammad. Wala tubtilu a'malakum, jangan kau rusak tadi amal-amal kami itu dengan perilaku kebatilan. Ya. Wala tubtilu a'malakum. Nah ini membuktikan bahwa kita taat kepada Allah otomatis taat kepada Rasul. Atau di ayat lain, wa atiu ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ada 3. Taat pada Allah, taat pada Rasul, dan taat kepada ulil amri, pemimpin kalian. Kenapa tidak pakai atiu menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab? Ketika Allah pakai atiu, ketika Nabi pakai atiu, tapi tadi ketika menyebut ulil amri tidak pakai atiu secara langsung. Karena kemungkinan kalau pemimpin itu kan bisa salah, termasuk di sini adalah kiai yang bisa salah. Makanya tadi ketaatannya relatif, selama tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka kita wajib patuh, wajib mengikuti. Tapi kalau bertentangan dengan amanat ajaran Allah, maka harus engkau hindari. Ya tidak pakai atiu kan. Atau juga Allah dalam melakukan sendiri, Rasul juga tadi diberi kewenangan secara ketaatannya, kemandirian kepada Rasul. Artinya di dalam fungsi hadis terhadap Al-Quran ada sisi-sisi Rasul yang disebut bayan tasyri ya. Artinya Rasul mempunyai hak untuk menjelaskan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran ya, yang tidak ada di dalam Al-Quran. Nanti juga ada tersendiri khusus bab tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran, akan dibedah nanti. Seperti apa contoh-contoh hukum-hukum yang Rasul jelaskan tanpa melibatkan sebelumnya Al-Quran. Beda lagi kan tentang sholat, beda lagi mungkin tentang wudu atau tadi tentang korupsi. Nah, Allah juga tadi mengatakan dalam Al-Quran ya, misalnya tadi tentang pergaulan bebas, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sabila. Rasul juga tadi secara gamblang menjelaskan tentang perbuatan zina, dari mulai tadi hukumannya, bahkan tadi Rasul mengatakan ijtanibu, kata Rasul, ijtanibu, jauhilah oleh kalian, harus sejauh-jauhnya, usirlah asab'a, 7 perilaku, kata Rasul. Al-mubiqat itu artinya yang membinasakan, al-muhlikat yang akan merusakmu. Jauhilah 7 perkara ini, kata Rasul ini. Ya. Walaupun tadi mungkin pada zaman Nabi tidak secanggih hari ini
orang-orang mendekati terhadap perzinahan sekarang kan luar biasa, terutama media sosial ya. Gadget itu sangat dekat tadi, kalau kita tidak amanah ya bisa terjerumus tadi ke dalam kemungkaran perzinahan. Hindari 7 yang akan membinasakan, kata Rasul. Di antaranya apa? Selain dari al-isyraku billah wa uqul walidain adalah az-zina. Zina itu masuk kriteria dosa besar. Atau memfitnah orang berbuat zina bisa juga masuk. Jadi sekali lagi bahwa nomor kedua itu ketika kita taat pada Rasul, kepada Allah, kepada Rasul, pastikan taat kepada Allah. Jadi kan ayat-ayatnya baik dalam surat Muhammad maupun dalam surat An-Nisa ya, dalam surat Al-Imran juga tentang atimullah wa atimur Rasul itu banyak sekali. Jadi satu paket, 2 sejoli yang tidak bisa dipisahkan. Yang ketiga, anggapan ini sebagian ya, kita harus fair ya dalam dunia akademik atau apapun juga, karena sebagai keniscayaan juga, karena Allah di dalam Al-Quran sendiri fihi ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukhra mutasyabih. Ayat Al-Quran itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabih. Itu sudah ada tadi perbedaan. Apalagi di ranah ijtihad. Jadi gimana ya, bingung kita teh mau mengikuti siapa, makanya harus belajar ilmu. Jangan tadi ada penggiringan seolah-olah pengajian itu membuat rumah tangga terbengkalai, anak-anak menjadi kurang gizi. Itu kan tidak berdasarkan data, tidak pantas diomongkan oleh seorang pakar. Seorang pakar itu harus bicara itu berdasarkan data atau berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan yang sudah diteliti orang. Hadis sebagai sumber wahyu, mana bukti dalilnya, mana bukti argumentasinya. Ibu Runut tadi dari 1 kan, nomor 1 ayat surat An-Najm ayat 3-4 kan argumentasinya. Yang kedua itu adalah dalam surat salah satunya Muhammad ayat 3, ketaatan kepada Rasul kan otomatis taat kepada Allah. Jadi ketaatan Allah dan Rasul harus satu paket. Nah ini yang anggapan ketiga, bahwa tadi memisahkan ya, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, termasuk saya juga sendiri berkiblat ke pendapat bahwa tidak semestinya ada perbedaan hierarki tadi. Hierarki bahwa Al-Quran itu menjadi sumber pertama, hadis kedua. Sebenarnya sama-sama sebagai sumber wahyu. Karena apa logikanya? Karena tadi Al-Quran tanpa wahyu hadis itu juga kan bagaimana kita bisa memahami ajaran Allah. Ya. Misal tadi tentang sholat, Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ya, untuk perintahnya ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Itu kan perintah sholatnya. Jadi menurut kaidah usul fikih, karena di situ ada fi'il amar menunjukkan kepada kewajiban melakukan sesuatu, berarti kalau meninggalkannya adalah dosa kan. Wa aqim itu kan fi'il amar, aqimu itu jama untuk kalian, dirikanlah sholat, kata Allah. Ya. Juga relasi sholat kepada Allah. Wa atuz zakat, zakat itu ada hubungannya dengan hablum minanas kan. Baik zakat mal atau zakat apa fitrah, atau tadi zakatnya yang bimana sedekah infak. Itu kan ada hablum minanas. Kalau sholat hanya milik Allah, zakat itu tak niatnya kepada Allah, tapi kan distribusinya kepada sesama manusia. Maaf, banyak berending neraka, ahli surga hidupnya tidak pernah berbagi kepada sesama. Makanya kata Rasul itu kan sangat muqtadol hal kali kalau dalam mensabdakan hadis itu. Ini yang betul yang mana? Ayul Islam Abdul, kok beda-beda jawabannya? Karena Rasul tahu siapa yang bertanya. Itu kan dialog. Itu kan ayul afal Abdul, kata seorang sahabat. Amal yang paling utama itu apa ya Rasulullah, kan begitu.
Karena tahu sahabat ini jarang berbagi, jadi nomor satunya apa? Tut'imut ta'am, kata Rasul. Berbagi makanan, berbagi mungkin tadi kuliner, berbagi pakaian ya, kepada sesama. Solidaritasnya harus tinggi, empati pada sesama harus tinggi, apalagi yang sangat berkebutuhan, fakir miskin. Karena di hadis yang lain bukan tut'imut ta'am, tapi man salimal muslimun. Atau di hadis lain birrul walidain. Nah itu ya, jadi beda-beda. Ini membuktikan bahwa tadi sekali lagi bahwa Al-Quran dan hadis itu berbarengan. Ya. Bahkan menurut para ulama, salah satunya yang saya kutip dari kitab Jami al-Bayanil Ilmi wal Fadlihi, karya Imam Syekh Mahul Asyami. Ya, di juz 2 halaman 191, menurut beliau, wa innal Qur'ana illa sunnah ahwuju. Sesungguhnya tadi Quran kepada sunnah itu ahwuju, lebih dibutuhkan. Jadi sunnah itu lebih dibutuhkan oleh Al-Quran daripada minas sunnah ilal Quran. Karena apa? Kayak tadi contohnya dalam Quran tentang sholat kan, tentang kewajiban wa aqimus sholat wa atuz zakah kan. Terus pertanyaannya, kapan sholat dilaksanakan? Bagaimana cara sholat? Apakah ada ketentuan SOP-nya? Kemudian tadi ada hal-hal yang merusak sholat? Tidak. Apakah sholat yang wa aqimu itu yang diwajibkan saja? Itu kan hadis. Ya bahkan ribuan hadis mungkin. Ya, jadi bukan hanya sholat yang diwajibkan. Nah, dalam hadis Nabi ada sholat-sholat yang di bawah wajib, yaitu sunnah. Yang di dalam apa? Di dalam Al-Quran dikatakan salah satunya wa minal laili fatahajjad. Tahajjud walaupun amar fil amar, tapi bimakna sunnah dalam kaidah usul ya, bimakna sunnah. Nah itu hadis sangat gamblang menjelaskan tentang kitabus sholat, bab-babnya juga banyak ya. Jadi urutan argumentasinya kalau mahasiswa itu harus jelas kenapa hadis disebut sumber wahyu 1, 2, 3, 4 ya. Jadi Ibu nomor 3 tadi tidak mesti harus ada kalimat sumber ke-1, ke-2. Sudah aja bahwa Quran dan hadis menjadi sumber wahyu, menjadi petunjuk bagi seluruh umat ya, bukan hanya umat muslim. Kan Al-Quran ada ayat ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Jadi Allah menunjukkan manusia gitu ya, silakan berkenalan, bertaaruf dengan hanya muslim saja, tidak kan? Kalau nas itu seluruh manusia, silakan berkenalan dengan non muslim juga, tidak jadi masalah kan. Nah, walaupun nanti ada rambu-rambu tersendiri antara muslim intern dengan muslim dengan non muslim. Ya tidak mesti harus dibeda-bedakan lah, nomor 3 itu alasannya. Jadi ada tadi di dalam mukadimah atau dalam pendahuluan bahwa Al-Quran hadis menjadi sumber wahyu bagi umat manusia. Kemudian yang keempat, hadis adalah sebagai satu penguat. Yang pertama jadi hadis itu satu dari sisi argumentasi tadi, bahwa hadis itu adalah menjadi penguat Al-Quran. Maksud penguat bagaimana? Penguat itu artinya seolah-olah apabila tidak ada hadis Nabi, Al-Quran sudah jelas. Ya. Misalnya hadis-hadis tentang akidah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ubudullah wa la tusyriku bihi, itu banyak sekali dalam Al-Quran. Bahkan Allah sendiri mengatakan bahwa Allah itu esa. Qul huwallahu ahad. Bahkan kata Allah, Allahus samad, hanya kepada kami semuanya bergantung, tidak ada meminta harapan, meminta keselamatan, meminta kesehatan hanya kepada Allah, bukan kepada Nabi, kepada Allah. Allahus samad.
supaya tadi mengkritik, meluruskan akidah Nabi sebelumnya yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah ibnullah, anak Allah. Maka kata Allah, lam yalid walam yulad. Allah tidak punya anak, dan Allah itu juga tidak punya orang tua, tidak diperanakan. Ini memperjelas, meluruskan akidah kaum Nabi Isa alaihi salam, bahwa Nabi Isa itu adalah anaknya Allah. Hari Allahnya di mana? Di surga. Makanya kalau ada yang meninggal itu maaf ya, semoga bersama-sama Tuhan Bapa di surga. Jadi Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Maaf ya, ini untuk intern kita. Maksudnya tadi ini berdasarkan ajaran kita, bukan dalam pengertian menyinggung agama yang lain. Jadi tadi Islam itu Al-Quran meluruskan akidah-akidah sebelumnya. Menguatkan kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Apabila mau sholat, kata Allah, Allah kan tidak mau kalau kamu masih kotor. Dicucinya dengan apa? Dengan berwudu. Faghsilu wujuhakum. Cucilah ini. Wa aydiyakum, tangan juga, karena tangan juga berpotensi untuk apa? Berbuat batil kan? Seharusnya 2,6 miliar. Dengan tangan ini, melalui tangan, di dalam ketikan laptop menjadi 3,75 miliar. Dalam hitungan detik bisa membelokkan keamanan dengan sikap manipulasi, tadi memberikan dukungan syaitan dalam dirinya. Kamu mual kaya-kaya kan, kalau tidak dilipat gandakan dari 2,5 menjadi 3,75 miliar. Sudah banyak terbukti. Ketua DPR yang sangat hormati oleh rakyat berujung penjara gara-gara apa? Mengkorupsi ektp, sehingga banyak Indonesia tersengsarakan. Termasuk ibu pernah naik pesawat, naik kereta itu karena harus ada KTP, bawa suket yang dari kecamatan yang besar. Surat keterangan bank juga sama, direpotkan karena tidak ada belangko iktp-nya gara-gara dikorupsi. Itu untuk rakyat. Kok tega ya, notabene menjadi direktur ketua DPR, tapi ternyata untuk yang hal prinsip tadi seperti kartu penduduk saja dikorupsi. Apalagi untuk infrastruktur yang tidak kelihatan. Kita kan tidak berkebutuhan langsung dengan tol kan, tapi kalau ektp kan langsung dengan rakyat. Ya, jangan sampai tadi hati manusia itu hancurkan tadi dengan syaitan tadi yang membuat kita tersengsarakan dan terhinakan. Masa Al-Quran untuk diberikan kepada orang yang belum punya Quran masih ingin berkorupsi, kan begitu? Menurut hati yang normal. Atau tadi di masa pandemi wajib membantu karena orang-orang kecil tidak bisa dagang di depan-depan sekolah. Kemudian tadi orang yang pedagang-pedagang makanan itu tidak diperbolehkan di tempat-tempat hiburan, karena tempat hiburan juga ditutup, tempat rekreasi ditutup. Banyak yang tidak bisa makan. Ada penggelontoran dana dari pemerintah untuk membantu bansos orang-orang seperti itu. Masih adakah hati nurani seorang pejabat yang sekarang juga berending di penjara gara-gara tadi mengambil uang untuk nyawa seorang? Seharusnya dihukum mati yang kayak gitu. Itu kan untuk nyawa orang-orang kecil. Masih ingin, naudzubillah min dzalik. Nah ini ya. Jadi kembali lagi bahwa hadis itu sebagai penguat. Contohnya apa tadi? Tentang keimanan pada Allah ya, tauhid. Kemudian juga tentang wudu ya tadi. Jadi ketika kita sholat kata Allah harus berwudu dulu. Jelas dalam Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 6 kan. Wujuhakum, waidiakum, tangan. Terus wamsahu birusikum. Tidak pangsilu kan, kalau ini tidak usah dibanjur gitu ya. Cukup diwamsahu. Artinya airnya diusap saja ke sebagian kepala. Para ulama berbeda, silakan asal di kepala. Bukan rambut kan. Bu pernah baca tuh di PAI kelas berapa SD, nah membasuh rambut. Gimana kalau tidak ada rambutnya? Oh nggak usah. Jadi bukan rambut, adalah kepala. Masukkan.
warjulakum ilal ka'bain, gitu ya. Jadi seolah-olah kalau tidak ada hadis tadi tentang wudhu, maksud ibu, Al-Quran sudah jelas, itu memperkuat. Ada hadis itu harus menafsirkan, memberikan penjelasan seperti sholat tadi, ya seperti sholat. Kata Rasul, bagaimana cara sholat itu ada dalam Al-Quran, tidak ada. Adanya dalam hadis Nabi. Kata Rasul, sholatlah kalian semuanya para sahabat, solu kama ro'aitumuni, sebagaimana aku sholat. Jangan banyak nanya. Rasul Allahu Akbar sama. Silakan dalam hadis ada yang di sini atau yang di sini. Kemudian tadi kata Rasul harus membaca doa baina takbiratul ihram wa qiraatul Fatihah. Jadi ada doa iftitah, doa pembuka kan? Allahumma ba'id baini, atau sabahalillah, atau Allahu akbar kabir, atau wajah tu wajah, silahkan. Banyak riwayat hadis tentang doa iftitah, silahkan. Jadi boleh diganti-ganti, apalagi jangan istiqomah di Allahumma ba'id. Ya karena Rasul memberikan beberapa contoh. Nah itu kan di dalam hadis Nabi, cara Rasul ruku, sujud, tasyahud kan. Nah itu. Bahkan Rasul mencontohkan tidak semua sholatnya sama, istisqa. Beda kan dengan sholat gerhana. Ya kalau di gerhana ruku 2 kali, i'tidal 2 kali. Di sholat lain kan tidak. Atau tadi di sholat Jumat khutbah dulu baru sholat kan. Kalau di sholat Id kembali. Sholat dulu baru khutbah sholat Idul Fitri. Nah itu dalam hadis Nabi. Berarti hadis fungsinya sebagai penjelas. Karena di dalam Al-Quran hanya waqimus sholat wa atuz zakat, perintah. Ataupun ada waktu juga mungkin karena tidak satu ini. Kalau dalam surat Al-Isra itu aqimis sholat lidulu kisyamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana masyhuda. Yang 3 waktu itu. Atau tadi dalam surat yang lain Allah mengatakan bahwa secara aksiologi tujuan sholatnya harus sampai apa? Ayatnya utluma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat ya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu harus berefek terhadap perilaku manusia, bisa menjauhi perbuatan fahsya dan munkar. Perbuatan keji dan munkar itu harus dijauhi bagi orang-orang yang sudah melaksanakan sholat. Hari ini masih berbuat dolim kepada orang lain, dipertanyakan ke sholat. Di antaranya dolim, berdusta, mendustai orang, dolim, mengingkari janji, itu juga sama dolim. Jadi kedoliman itu nanti menjadi pertanda bahwa dia sholatnya belum benar. Kayak tadi kok masih bisa ya mengkorupsi dana untuk orang-orang miskin yang nyawanya bisa terancam kalau bantuan ini tidak didistribusikan. Masih, kalaupun juga itu hak saya tidak akan diterima, tidak akan menerima. Ya. Nah ini jadi kembali lagi ada 4 argumen ya bahwa hadis menjadi sumber wahyu. 1 ya bahwa hadis dan Quran itu selalu serasi, tidak ada pertentangan di antara keduanya. Yang kedua ketaatan kepada Nabi otomatis tadi taat kepada Allah. Ayatnya ya. Kemudian tadi Quran dan hadis itu menjadi sumber wahyu, tidak usah dihierarkikan. Ya, yang keempat bahwa hadis itu 1 menjadi penguat Al-Quran, yang kedua menjelaskan Al-Quran, baik posisi menjelaskan yang mentahsis yang umum sholat, bisa mentakid ayat yang masih mutlak. Kata Al-Quran begini, kurimat alaikumul maitatu, diharamkan 1 maitah, bangkai, wadamu, darah. Itu kan
Tidak ada batasan semuanya. Semua bangkai haram, semua darah Nabi mengatakan. Ya, jadi ada batasan, dibatasi bahwa ada atau tadi dikecualikan bahwa ada darah yang halal, ada bangkai yang halal. Kata Al-Quran kan tadi semua bangkai haram kan, darah juga haram kan. Nah, hadis datang kata Nabi ada 2 darah dan 2 bangkai yang halal. Kata Rasul 1 as-samak, uhilla lana maitatan, dihalalkan bagi kami 2 bangkai. 1 as-samak. Samak itu bukan tikar, orang Sunda kan, orang Tasik nyebutnya sama. Kalau tikar kan yang samaku di sini adalah artinya ikan. Kalau ikan kan hidup di air, baik ikan tawar maupun ikan laut. Apabila mati sudah kelihatan kan jalannya, sigana rek mati, ataupun juga sudah mati, boleh boleh dimakan walaupun bangkai. Selain itu kalau mati haram kan. Nah, kita kan mau mengikuti ajaran itunya. Aduh sayang, ini kan ayam peliharaan mati, sayang digereselin, nggak boleh, haram. Tapi kalau ikan boleh, selama layak dimakan juga kan matinya. Masa mati sudah 7 hari mau dimakan, emangnya kucing, nah begitu ya. Nah itu kata Rasul. Al-Quran, kalau perspektif Al-Quran kan semuanya haram. Yang kedua tadi ada juga dam itu kan darah. Nah, darah yang halal itu adalah bukan marus, maaf, di pasar-pasar tradisional masih ada marus. Darah sapi atau darah kambing atau darah kerbau disembelih, darahnya dibekukan di dalam kulkas, namanya marus. Seolah-olah itu adalah hati atau ati ya kata orang Sunda. Itu haram hukumnya walaupun dibekukan, namanya marus kata orang Sunda. Haram hukumnya tetap. Yang dihalalkan darah itu hanya hati. Hati itu kan gumpalan darah. Ada hati ayam, ada hati sapi, ya. Nah itu kan masuknya jeroan ya. Jeroan itu kan bagi orang yang sudah penyakit asam urat dan sebagainya kan dilarang oleh dokter karena tingginya purin. Nah itu hati itu adalah gumpalan darah. Dan yang menyertai hati yaitu watihal itu artinya tadi kalau paru atau tadi apalagi namanya sih itu teh, jadi kayak yang warna oranye tuh kalau yang menyertai hati. Nah itu boleh dimakan kata Rasul dalam bentuk darah yang menggumpal, boleh ya. Nah jadi luar biasa kehadiran hadis menjelaskan Al-Quran sehingga tidak ada yang samar-samar ya. Jadi tadi ingat bahwa hadis itu bisa menjelaskan yang masih global, bisa mengkhususkan yang masih umum, dan bisa mentakhid yang masih mutlak. Itulah keluar biasaan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Makanya Rasul, jangankan kita, Allah saja bersolawat atas Nabi ya. Kata Allah kan begini, ya ayyuhalladzina amanu shollu, kata Allah, bersolawat artinya memberikan doa kan. Kenapa Rasul didoakan ya? Lalu pertanyaan, shollu ya ayyuhalladzina amanu ya apa ayatnya? Jadi bukan shollu kama ra'aitumuni usolli, di sini adalah bersolawat. Jadi Allah dan Rasulnya, Allah, malaikat juga bersolawat ya. Jadi Allah saja bersolawat, maksudnya begitu, maksud ibu. Apalagi kita kan, apakah sholat menjadi sah nggak tanpa baca solawat? Tidak kan? Solawat itu menjadi rukun kauli, rukun ucapan di dalam tasyahud akhir. Rasul itu sangat dihargai luar biasa, baik berbarengan ibadah kepada sholat kan milik Allah. Di situ Rasul dicantumkan
membaca sholawat adalah wajib. Allahumma sholli ala Muhammad, ya itu wajib membacanya, menjadi rukun. Apalagi dalam kehidupan sehari, banyak hadis-hadis tadi yang membersamai kita mengagungkan Rasulullah dengan selalu membaca sholawat kepadanya. Mungkin paling sedikit sholawat sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, silahkan. Allah saja bersolawat, kemudian malaikat bersolawat, apalagi kita. Insya Allah ini menjadikan keimanan kita akan semakin kuat, akidah semakin kuat, tidak pernah meninggalkan kecintaan kepada Rasulullah dengan selalu mengkaji, membaca hadis-hadis walaupun tidak bisa bahasa Arab, sudah banyak terjemahan. Hadis-hadis pilihan dalam sholat, bagus. Hadis-hadis pilihan tentang muamalah. Hadis-hadis pilihan tadi yang sahih dalam Bukhari Muslim dikumpulkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, terbentuklah kitab Bulughul Maram. Kemudian tadi ada yang mengumpulkan Mukhtarul Hadis, ya. Imam Syaibani itu kan mengumpulkan hadis-hadis itu pilihan dari beberapa sumber kitab hadis dikumpulkan supaya memudahkan. Itu kemudahan untuk kita, insya Allah. Tidak ada tadi golongan yang hari ini berbunyi lagi, hanya kaum Qurani yang disebut Inkarus Sunnah, karena keduanya sumber ini adalah luar biasa tadi saling membutuhkan. Bahkan Quran membutuhkan hadis, tidak sebagaimana hadis membutuhkan Quran, ya, kalau dibalik logikanya. Nah, ini pertemuan ini sebagai hadis sebagai sumber wahyu perlu diketahui. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat dalam berilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.